Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Yang bertata di kerajaan surga, kami datang menyembah Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagimu selama-lamanya. Nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagimu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagimu selama-lamanya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu,
Semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, yang Tuhan telah pertemukan dan Tuhan telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Dan biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat, memberkati Dimitri, Igo, Refix, Kosov, dengan Valentina, Truli, Kusuma, Ningrum. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana-Mu Tuhan. Dan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan ibadah pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Dimitri, Igor, Refix, Kosov. I'm sorry kalau nyebut namanya kurang pas. Valentina, Truli, Kusuma, Ningrum. Ya, saya ajak mempelai berdua hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur berterima kasih kepada Tuhan. Allah kita yang menciptakan dunia dengan segala isinya, yang menciptakan manusia dengan berkembang sehingga manusia ini begitu banyak. Bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang berbeda dan tersebar di muka bumi ini. Nah, Dimitri ini dari benua Eropa, benua Asia tapi di Soviet ya. Dan Valentina Truli dari Pulau Jawa. Ya, entah berapa jarak jauhnya. Tapi nggak tahu bagaimana mereka bisa bertemu. Tapi itulah Tuhan mempertemukan mereka berdua.
Dan tentu saja kalian berdua harus nyadari, kalian berbeda, bangsa, suku bangsa, dan kemudian memiliki kebudayaan, cara hidup berbeda, dan juga bahasa yang berbeda. Tapi saya tidak tahu, apakah Truli bisa bahasa Soviet? Ya, tapi saya lihat Dimitri Iko Refix ini bisa bahasa Indonesia ya, sedikit banyak sudah bisa, ya, benar ya. Jadi kalau berbeda bahasa saudara, tapi manusia itu cukup cerdik, tetap bisa berkomunikasi walaupun kurang bisa lancar bahasa isyarat saudara ya. Nah, pakai bahasa isyarat, ya, mau makan bingung ngomongnya, oh tahu. Saudara ya. Ya, itulah tetapi satu hal. Kita ajak semua yang ada di tempat ini khususnya mempelai berdua. Tuhan yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Allah yang ajaib, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih. Dan Tuhan punya rencana bagi setiap kita dan termasuk dengan mempelai berdua. Sekalipun kalian berbeda, suku bangsa, kebudayaan, tetapi Tuhan sudah mempertemukan. Berbeda bisa membuat masalah di dalam kehidupan ini. Perbedaan tetapi bisa justru saling melengkapi, justru membuat semakin menjadi baik. Tapi harus diingat benar-benar, perbedaan itu memang cukup membuat masalah saudara ya, bisa membuat masalah. Beda cara makan saja, selera makan. Suami istri yang beda selera makan, sering bisa bertengkar gara-gara masalah makan. Nanti juga banyak sekali ya perbedaan, apalagi beda bangsa. Udah jelas. Ya saya punya teman saudara ikut pelayaran. Ya ikut pelayaran, lalu di pelayaran itu banyak pegawai atau karyawan yang dari berbagai bangsa. Jadi ada yang dari Indonesia, lalu ada yang dari Amerika, dari Eropa, saudara sekalian. Nah, ketika mereka makan saudara ternyata akan membawa kegemaran masing-masing ya, hobi makannya. Orang bule bawa keju yang diasamkan, dibusukkan. Kalau itu sudah dia mengeluarkan itu saudara, makanan khas mereka, baunya bagi orang Indonesia, aduh itu bau apa ini, bikin pusing ya saudara sekalian. Lalu orang Indonesia mengeluarkan terasi, itu bagi orang bule juga ini baunya apa ini, kacau ini saudara. Memang beda. Ya, nanti demikian juga ya, Anda dalam membangun rumah tangga begitu, wah, Ruli bikin sambal terasi. Lu bikin apa ini baunya? Ya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nanti hidup bersama-sama. Maka firman Tuhan berkata, 2 orang yang hidup bersama-sama harus sudah berjanji. Berjalankah berdua kalau mereka belum berjanji? Pernikahan adalah perjanjian dari 2 insan di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk hidup bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Maka biarlah mempelai berdua, pada hari ini kalian berdua akan nanti menyatakan ikrar janji untuk hidup bersama-sama. Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan juga memberikan petunjuk bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Jadi kalau mempelai berdua ingin hidup bahagia, hiduplah sesuai firman Tuhan. Oleh sebab itu satu kerinduan dari gereja supaya mempelai berdua bisa membangun rumah tangga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Pada saat kita membaca, kemudian kita merenungkan, meresapi, menghidupi, dan ketika kita melakukan, pada saat kita melakukan, maka kita sebenarnya ada di jalannya Tuhan. Maka kalau kita di jalannya Tuhan, pasti Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, pasti Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja,
pasti diberkati. Nah, sebenarnya sederhana saudara, mau hidup diberkati Tuhan, Tuhan itu sudah kasih petunjuk dalam hidup kita. Sudahlah saudara bisa baca di dalam Alkitab. Alkitab ini menunjukkan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana Allah ingin memulihkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa kembali kepada rencana Tuhan. Lalu kita bisa belajar dari situ saudara, orang-orang yang mendengar dan tidak mendengar, orang yang melakukan firman Tuhan dan tidak melakukan firman sangat berbeda. Jadi kalau orang yang mendengar dan kemudian melakukannya, maka mereka benar-benar hidup di dalam anugerah berkat Tuhan. Ada yang mendengar tetapi tidak melakukannya, maka Tuhan memberikan perumpamaan. Ada dua orang yang membangun, ada dua dasar. Yang pertama dikatakan orang yang bijaksana seumpama orang bangun rumah di atas batu. Ketika turun hujan, datang angin, datang banjir, rumah itu tetap kokoh berdiri karena didirikan di atas batu. Tetapi orang yang bodoh mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ya sama dengan orang yang bangun rumah di atas pasir. Ketika datang hujan, angin melanda dan banjir terjadi, maka rumah itu hebat kerusakannya. Anda berdua mau meletakkan hidup rumah tanggamu di atas dasar apa? Kalau Anda ingin membangun di atas batu, adalah orang yang dengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi saudara, Tuhan berkata kepada semua orang yang mendengar firman Tuhan. Kalau orang yang di luar mendengar firman Tuhan, sudah ceritanya lain. Tuhan berbicara kepada orang yang mendengarnya. Dan orang yang mendengar di dua juga melakukan dan tidak melakukan. Beda. Anda berdua ingin rumah tanggamu bahagia seperti janji Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Maka jadilah orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha hadir. Tuhan itu maha kuasa, maha hadir. Jadi apa saja yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, Tuhan tahu. Jadi kalau orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, apapun yang dia lakukan, dia sadar ada Tuhan yang melihat. Sehingga akan menjauhi dosa. Dosa itulah yang membawa penderitaan. Dan kedua dikatakan yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Allah ini memberikan petunjuk bagaimana kita bisa hidup bahagia, bagaimana kita sukses. Saudara, Alkitab itu sudah jadi jawabannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan berpesan kepada Yosua ketika Yosua dipilih untuk menjadi pengganti Musa. Tuhan berpesan kepada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Wah, saudara, kalau Anda berdua, mempelai berdua ingin hidup kehidupan rumah tanggamu, ingin berhasil dan beruntung dan bahagia, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan, lakukan, maka perjalanan kehidupan rumah tanggamu akan berhasil dan beruntung. Nah, Anda berdua, dasarkan hidup rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, lalu apa yang Tuhan perintahkan sebagai anak-anak Tuhan supaya kita menerima berkat Tuhan yang berlimpah, saudara sekalian. Silakan dibuka yang pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Saudara, suatu hari Tuhan ditanyai oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Ya, ini orang yang belajar agama. Ini orang yang belajar agama. Kalau sekarang ya seperti pendeta, romo, ulama, ya, imam, saudara sekalian yang belajar tentang Allah, saudara sekalian. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus. Dari sekian hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Nah, ini pertanyaan yang sengaja saudara ya. Pertanyaan yang mencobai Tuhan Yesus. Ditanyain, dari sekian hukum mana yang paling penting? Jadi kalau Tuhan menjawab salah satu, yang paling penting ini,
Berarti nanti dijawab, berarti yang lain kurang penting no. Wah saudara ya, itu pertanyaan yang salah, pertanyaan yang menjebak, dijawab apapun ya salah saudara sekalian. Maka Tuhan Yesus tidak menjawab itu saudara. Tapi Tuhan berkata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari firman Tuhan ini sederhana sebenarnya dalam hidup kita. Yaitu dua hukum ini saja saudara. Dikatakan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung pada dua hukum ini. Jadi seluruh hukum-hukum yang di dalam Alkitab kalau diringkas dua hukum ini saja. Hukum yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Itu menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Kualitas ibadahmu seperti apa. Ketika engkau datang ke gereja itu sikap hatimu seperti apa. Kamu datang ke gereja itu cari Tuhan atau cari apa yang lain. Atau sekedar karena kewajiban. Atau karena terpaksa untuk ke gereja. Sudah itu menentukan kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Lalu kalian juga demikian, bagaimana doa, bagaimana kerinduanmu baca firman Tuhan, itu menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Dan mempelai berdua, kalau engkau ingin bahagia seperti janji firman Tuhan, berbahagia orang yang kesukaannya firman Tuhan, seperti Daud, aku selalu cari wajahmu. Aku ingin selalu dekat dengan kau. Lebih baik 1 hari di pelataranmu dari 1000 hari di tempat yang lain. Ini sikap hati. Yang cinta kepada Tuhan sungguh-sungguh. Maka Tuhan juga demikian. Mengasihi Daud begitu berlimpah-limpah. Ya. Jadi kalian berdua, kalau rumah tanggamu seperti itu. Menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menjadikan Alkitab sebagai standar kebenaran. Menjadi kebenaran yang paling utama. Maka hidupmu pasti ada dalam anugerah berkat Tuhan. Lalu yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah ini karena berbeda ya, beda bangsa, suku bangsa. Ya, saya mau tahu bagaimana kok kalian bisa kenalan, lalu kok bisa saling mencintai. Kenalnya di mana? Di Jogja. Ya, truly ya. Truly, kok kamu bisa kenal dengan ini panggilannya yang mana? Dimitri, ya. Kenapa kamu bisa kenal dengan Dimitri? Itu dijawab. Kamu sebagai apa kok bisa jadi kenal dia? Ya, jadi waktu itu kami pertama kali bertemu di Jogja, terus Dimitri mengajak berkenalan dan saya juga oke. Terus dari hari itu Dimitri datang di tempat pekerjaan saya di Laborat Jogja, menjemput saya untuk makan malam, terus mengantarkan di mes di teman saya, di rumah teman saya di dekat Jogja waktu itu. Lalu setelah hari itu kita sering teks WA bersama, terus mengajak makan lagi dan bertemu lagi. Dan dari awal itu saya bertanya, agama kamu apa? Dan dijawab Kristen, jadi saya lanjut berhubungan dengan Dimitri. Tahun 2019. Iya. Iya. Kok bisa kenal dulu yang saya tanya? Oh. Siapa yang mendahului kenalan begitu? Dimitri mendatangi saya, iya. Oh, datangi kamu. Iya. Kamu sebagai apa saat itu kok didatangi? Saya part-timer di Jogja, di Laborat. Terus di sering Laborat. Ya, sering Jogja Solo ketika bekerja. Karena Laborat itu berarti pemeriksaan. Laborat gigi itu, gigi. buat gigi. Dia periksa gigi gitu. Enggak. Kita bertemu di stasiun yang di Jogja itu kan ada stasiun. Dia sering pergi ke coffee shop di stasiun itu dan tertarik ya sepertinya. Terus mengajak berkenalan. Saya lihat waktu itu juga pernah ada tugas bahasa Inggris ya, berkenalan saya juga. Siapa tahu bisa membantu. Sekalian belajar bahasa Inggris gitu. Ya. Oke. Waktu itu aku sudah bisa bahasa Indonesia. Sedikit tapi bisa. Sudah bisa waktu itu berkomunikasi. Ya, ketika lihat Truly terus kenapa kamu deketi dia? Kan banyak gadis yang lain kan?
Karena ada pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup aku sudah bisa lihat. Ya. Wah, bisa lihat hatinya. Iya. Ada feeling ya, tertarik. Nah, itu Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja ya. Ketika saya percaya Dimitri juga berdoa, Tuhan kasih aku jodoh. Ya. Cari di Soviet gak ketemu-ketemu saudara ya. Cari di Eropa yang sama kulit putihnya gak ketemu saudara ya. Ketika di Pulau Jawa, di Jogja, ngopi, melihat Truli. Wah, hatinya mulai tertarik. Ini Tuhan yang taruh ya. Mendorong Anda untuk datang pada dia, berkenalan. Ya. Nah, Truli juga kemudian buka hati, terus setelah berkenalan beberapa saat, tanya, kamu agamanya apa? Kristen. Sama-sama seiman, betul. Anak Tuhan harus dapat anak Tuhan, anak terang harus anak terang. Jadi ketika sudah, oke, kalau dilanjutkan untuk lebih dekat. Terus pacaran berapa lama? Apa? Dating berapa lama? Dating. Sampai sekarang sudah Iya. 3 tahun setengah. Ya. 1,5 tahun? 3 tahun setengah. Ya. 3 tahun setengah, oh Ya, 3 tahun. cukup lama ya, 3,5 tahun. 19. Iya. Sejak tahun 2019, ya 3 tahun. 2019, ya sudah mulai pendekatan gara-gara COVID ya, jadi tertunda-tunda. Mungkin seperti itu ya. Tapi saya ajak Anda berdua, menikah itu dua insan yang dipersatukan, yang beda. Tadi saya buka ya di kitab Amos pasal 3 ayat 3, berjalankah dua orang kalau tidak sepakat. Maka saat ini Anda harus sepakat, harus mengutamakan kesatuan, kerukunan. Memang berbeda, sekali lagi perbedaan seringkali bisa memicu, membuat kesatuan menjadi retak. Tetapi kalau berbesar hati, saling menyadari, dan itu perbedaan juga bisa malah saling melengkapi dan semakin membuat rukun dan menjadi satu. Karena firman Tuhan berkata, di mana umatku hidup rukun bersatu, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Tuhan sendiri berkata, sungguh alangkah indahnya. Itu begitu indah kalau Tuhan melihat umatnya hidup rukun. Jadi kalau ada perpisahan, ada pertengkaran, ada pertikaian, Tuhan tidak senang. Ya. Tapi Tuhan senang berkata, sungguh alangkah baik indahnya kalau umatku hidup rukun bersatu. Maka kalau kalian berdua ingin hidupmu bahagia dan diberkati, mesti fokusnya harus membangun kerukunan. Nah supaya bisa rukun, sekali lagi komunikasi harus dibangun dengan baik. Lalu perbedaan bahasa, jadi kalau berkomunikasi, kalau kurang jelas ya tanya. Kalau betul-betul susah sekali, ya pakai HP bisa sekarang ya, enak sekarang. Ini saya mau ngomong kamu demikian ya, nanti langsung terjemahkan. Kalau enggak pakai bahasa Tarsan tadi ya, bahasa kode-kode saudara sekalian ya. Tapi yang jelas harus mesti hati yang sepakat. Karena salah satu miskomunikasi, salah pahaman juga memicu terjadinya pertengkaran. Lalu juga dalam kehidupan nanti kalian berdua harus juga belajar mulai mempersamakan selera makan. Ya, ini dia bisa lepas setiap hari kan makan ya. Nah, saya Dimitri ini mungkin sudah di Indonesia cukup lama, sudah bisa memasak makanan Indonesia, sudah menyesuaikan, sehingga bagi Truli mungkin tidak sulit untuk hidup bersama-sama, ya, bisa bersama-sama. Lalu masih banyak lagi yang berbeda-beda, tapi sekali lagi letakkan bahwa saling mengasihi itu, saling rela menerima satu dengan yang lainnya apa adanya, perbedaan-perbedaan, dan kemudian mungkin juga banyak hal ya yang mungkin bisa terjadi, tetapi satu hal tetap fokusnya, tetap kesatuan kerukunan. Dan bagaimana bisa bersatu berukun? Ya Alkitab itu jawabannya. Ya, kasih itu yang mengikat. Nanti kalau sudah buka di dalam 1 Korintus 13, ya ayat yang keempat, kasih itu sabar. Mesti kalian harus sabar satu dengan yang lain. Nah memang yang berbeda. Sekalian Anda berbeda, harus sabar menerima satu dengan yang lainnya. Lalu kasih itu murah hati, ya murah hati. Nanti begitu ada perbedaan, sempat melukai, sempat menyinggung, ya murah hati memaafkan, ya memaklumi bahwa itu memang seperti itu. Lalu kasih itu
tidak mementingkan diri sendiri. Ya, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tapi ingin membuat orang yang dicintai bahagia. Iya, 3,5 tahun hidup sudah menjalani perkenalan, itu hampir setiap hari ketemu atau berapa lama kalau ketemu? Saat 2019 hampir setiap minggu bertemu, tapi karena COVID dia harus keluar negara untuk perbarui visa, terus COVID nggak bisa, 2 tahun kita nggak bertemu, terus setelah tahun 2022 kita hampir setiap hari bertemu. Oh iya, jadi tidak salah ya, saya tadi 3,5 tahun karena tertunda dengan ada COVID itu ya saudara. Ya sekarang Tuhan sudah pertemukan, yang penting tadi yang nomor 1 adalah hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Itu kuncinya ya. Kalau kita hubungan kita dengan Tuhan beres, maka hubungan kita dengan sesama pasti beres. Karena sumbernya adalah dari Tuhan. Kalau kita hubungan kita dengan Tuhan baik, kasih Tuhan mengalir, maka kita bisa menerima pasangan kita apa adanya saudara ya. Nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Anda berdua sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, lalu firman Tuhan menjadi kebenaran, maka hidupmu pasti akan dituntun. Nah sekarang buka pita yang biru. Ini adalah prinsip yang harus ditegakkan mempelai berdua. Allah yang menciptakan pernikahan, Allah juga yang memberikan petunjuk bagaimana kita membangun rumah tangga. Dan kalau kita membangunnya sesuai firman Tuhan, pasti ya bukan semoga ya. Kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, pasti rumah tangga kita diberkati. Dasar dalam pernikahan, Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Ya, itu prinsip yang pertama untuk istri. Ya, firman Tuhan berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi truly ketika engkau ambil keputusan kau menikah dengan Dimitri, kamu mempunyai satu keputusan, aku mau tunduk kepada Dimitri. Ya, dia sebagai kepala, sebagai pemimpin. Nanti mungkin banyak hal-hal yang berbeda, tidak sesuai yang kau inginkan, tetapi kalau Dimitri sudah ngambil keputusan, suka tidak suka harus tunduk kepada suami. Ya, nanti kalau suamimu ngajak pulang ke Soviet, ya, ya suka tidak suka, ya harus ke sana, ya harus ikut saudara sekalian. Ini sudah keputusan. Saya tidak tahu ya ke depannya Anda mau hidup di mana, tetapi yang jelas kalau suami sudah ngambil keputusan, di mana dia bekerja dan mungkin di situ Anda harus hidup bersama-sama ya. Ya, itu seorang istri harus tunduk pada suami. Lalu prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya, perintah Tuhan untuk suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Jadi ngajak Truli ke Soviet, Truli enggak mau, nangis terus, ya udah saya mengasihi dia, oke hidup di Jawa is oke. Ya, mesti seperti itu ya. Jadi Pak, tidak usah nangis Pak. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan pasti saudara ya. Nah kasih itu seperti itu, murah hati ya, tidak mementingkan diri sendiri ya. Jadi seperti itu. Jadi kan kalau Tuli inginnya di Indonesia, nah, Dimitri seperti Tuhan. Tuhan sendiri rela datang ke dalam dunia ya. Terus seperti itu. Tapi harus dibicarakan berdua. Yang terbaik ya. Tuhan pasti memberikan petunjuk, memberikan hal yang terbaik bagi kalian berdua. Jadi seperti kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih juga ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, nanti banyak perbedaan, tapi kalau sudah selesai, jangan disimpan. Ya. Tapi segera dibuang, sehingga hati kita tetap damai sejahtera. Dan itu yang penting sudah. Dalam membangun rumah tangga, tidak bisa terjadi perselisihan salah paham. Terlebih lagi berbeda bangsa, suku bangsa, kebiasaan bisa sangat memungkinkan untuk terjadi salah paham. Tapi sekali lagi, jangan disimpan. Selesai, sudah buang semuanya. Sehingga tidak ada kepahitan. Ya. Lalu kasih itu sabar menerima satu dengan yang lainnya. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Maka kuncinya hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan beres, maka hubungan dengan sesama pasti beres. Anda ingin bahagia, lakukan firman Tuhan,
pasti Tuhan berkati. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Ya, Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Ya, bisa ditaruh dulu Alkitab dan mic-nya. Ya, saling berpegangan tangan. Saling berhadapan. Saling berhadapan ya. Ya. Nah. Ya. Ya, berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya bahwa orang yang di hadapanmu ini adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ada perbedaan-perbedaan yang Anda hadapi sebagai dua bangsa yang berbeda, dengan kebudayaan yang berbeda, tetapi kasih itu yang mempersatukan. Kasih Kristus yang mempersatukan Anda berdua. Biarlah Dimitri dengan kasih Kristus mengasihi Truli, dan Truli juga dengan kasih Kristus mengasihi Dimitri. Sekalipun ada banyak hal-hal yang mungkin Anda harus hadapi, perbedaan-perbedaan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikat janji di hadapan Tuhan dan tukar cincin, dan saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang Kau kasihi, Dimitri Igoverik Kosov dengan Valentina Truli Kusuma Ningrum, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu Tuhan. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Tuhan, mereka berbeda dari bangsa, kebudayaan, tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, mereka berdua bisa saling menerima. Bahkan Kau sendiri telah menaruh benih cinta di antara mereka. Dan hari ini Tuhan, mereka akan menyatakan ikrar janji mereka untuk hidup bersama-sama. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Dimitri Igoverik Kosov, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Dimitri Igorovich Kosov menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Valentina Truli Kusuma Ningrum yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia untuk mengasihi-Mu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kita sudah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Valentina Truli Kusuma Ningrum, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Valentina Truli Kusuma Ningrum menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Dimitri Igorovich Kosov yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrart janji dari mempelai berdua. Pada mempelai berdua, ikrart janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Dimitri, kenakan cincin dengan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Truli, kenakan cincin ini ke tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Dimitri dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrart janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Biarlah dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mempersatukan kau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serahkan mempelai berdua kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu pada Tuhan. Sungguh-sungguh minta kepada Tuhan untuk memberkati hidup Anda berdua. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Dimitri Iko Ferik Kosov dengan Valentina Turuli Kusumaningrun, Tuhan, mereka berdua sani sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Dimitri Igor Ferik Kosov dengan Valentina Truli Kusumaningrum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Dimitri, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya.
Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Jadikan suami yang setia, Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Truli, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya. Menjadi istri yang tunduk dan taat kepada suaminya. Jadi istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tangga ini dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali. Sama-sama. Kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua sudah jadi suami istri yang sah. Silakan Dimitri untuk membuka cadarnya. Sebagai simbol keterbukaan, sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya silakan. Truli pegang pundak suamimu, tangan dua. Truli, inilah pria yang akan menjadi teman hidupmu. Nanti kau hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Itu pria yang akan menemani kau. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Dimitri, pegang pinggang istrimu. Iya. Ya, Dimitri, Truli ini adalah teman hidupmu, akan hidup bersama-sama, mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Hendaklah kalian dalam membangun rumah tangga, kasih Tuhan yang mengikat, mempersatukan, dan tetap terus bersatu di dalam kasih Tuhan. Silakan Dimitri berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Kiss, ya. Pipi kiri kanan. Iya. Ganti Truli yang cium suami. Iya. Yes. Saya mau tanya, kalian seneng enggak? Hah? Sangat senang. Oh, silakan cium lagi. Silakan. Iya. Mau lagi silakan lagi. Iya. Dari gereja akan memberikan akte. Kalian berdua sudah jadi suami istri. Iya. Bisa ditaruh dulu. Ya. Nih, Bapak ya. Ya silakan bersama-sama di hadapan Bapak. Bapak duduk aja, Ya, kamu bersama Dimitri. Ya. Truli ucapkan terima kasih sama Bapak. Ya. Terima kasih sama Bapak kalau engkau sampai hari ini semua karena pengorbanan seorang ayah. Makasih ya Pak. Sehat terus dari kecil dan cukup dewasa sudah membantu hidup dengan baik untuk saya. Dan sudah menerima suami saya ini. Iya.
Terima kasih Bapak untuk anak Valentina yang terbaik. Ya, terima kasih banyak. Iya. Bapak mau ngasih nasihat? Silakan. Enggak. Ya, silakan sungkem bersama-sama. Silakan sungkem. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ya, silakan berikan ciuman. Ya, silakan. Nah, bisa berdiri. Kalau sudah, ya silakan berdiri. Ya, wakil orang tua bisa berdiri. Ya, silakan berikan ucapan terima kasih. Ya, salam. Ya. Kepada mempelai berdua, Dimitri Igor Rizvikov Kosov dengan Valentina Truli Kusumaningrum, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kalian berdua bukan lagi dua tetapi satu, dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Bangunlah di dalam kasih, dalam takut akan Tuhan, jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakan. Sekali lagi, kalian berbeda, tapi biarlah kasih Kristus, kasih Tuhan yang mengikat, dan biarlah kasih Tuhan itu yang menjadi pusat hidupmu, dan kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan rumah tanggamu, itu yang akan membawa kalian berdua dalam anugerah berkat Tuhan. Kepada orang tua dan juga wakil orang tua, doakanlah mereka sehingga kehidupan rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Demikian kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah dan kita akan akhiri di dalam doa. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Dimitri Igor Kosov dengan Valentina Truli Kusumaningrum. Tuhan, kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus menyertai mereka dalam pimpinan-Mu, dalam anugerah-Mu. Hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam pertolongan-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga berkati orang tua dan wakil orang tua. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka juga bisa melihat kebahagiaan dari mempelai berdua, bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala apa yang dikerjakan. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita dan penuh dengan kebahagiaan. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.